KD 3.1, yaitu keseimbangan dan gerak rotasi. Bagian yang A, dinamika gerak rotasi, adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab gerak. Bagian pertama tentang momen gaya atau disebut juga dengan torsi. Benda hanya dapat mengalami perubahan gerak rotasi jika benda diberi momen gaya. Nah, jika benda diberi satu buah gaya, misalnya ini ada batang, kita beri gaya di ujungnya. Di sebelah sini diberi sebagai titik poros atau sumbu putar. Sumbu putar ini tidak bergerak ya. Jika ujung batang ini diberi gaya, maka batang ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Jarak dari gaya ke sumbu putar atau titik poros itu adalah R. Maka dirumuskan torsinya atau rumus momen gayanya tau sama dengan F kali R. Tau ini adalah torsi, satuannya Newton meter. F adalah gaya, satuan Newton. R adalah jarak gaya ke poros, satuan meter. Dalam momen gaya ada aturan yang kita sepakati. Yang pertama, jika berputar searah jarum jam, torsi bernilai positif, dan sebaliknya, jika berlawanan arah jarum jam, torsi bernilai negatif. Bagaimana dengan ini? Ini tadi gayanya berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsinya akan bernilai negatif. Contohnya seperti ini nih. Ini batang ya. Ini batang. Ini sumbu putarnya. Ini tutup tip X, sumbu putar. Nah, ini sumbu putar ini diam. Ini kita kasih gaya. Ini kasih gaya nih, pakai pena gayanya. Arahnya ke atas. Nih, arah ke atas. Kalau ini dikasih gaya ke atas, otomatis tip X ini akan bergerak ke seperti ini kan, ke atas. Nah, berlawanan jarum jam. Sumbu putarnya akan diam. Nah, ini akan bergerak seperti ini. Nah, jika dia berlawanan jarum jam, maka dia bernilai negatif. Bagaimana gayanya selain tidak tegak lurus? Kalau ini kan tegak lurus nih gayanya. Bagaimana kalau gaya yang diberikan tidak tegak lurus? Contohnya yang ini nih. Gayanya membentuk sudut theta. Porosnya kita ambil sebelah sini lagi ya. Maka ini harus kita siku-sikukan dulu, harus tegak luruskan dulu. F ini harus kita uraikan dulu ke sini. Apa jadinya penguraian ke sini? Kalau sudutnya ke sini, uraian ke sini menjadi F sin theta. Nah, yang kita pakai ke rumusnya adalah yang ini lagi. Yang ini yang akan kita pakai. Yang ini tidak kita pakai lagi. Menjadi F sin theta dikali R. Nah, ini rumus untuk yang tidak siku-siku. Contoh. Kita kasih contoh ya. Hitung momen gaya di A. Gambar yang pertama seperti ini nih. Ini porosnya di A katanya. Momen gaya di A. Berarti torsi di A sama dengan, kalau ini kan siku-siku ya. Ini siku-siku. Berarti tinggal langsung masuk rumusnya tadi F kali R. F-nya bernilai 20, R-nya bernilai 4. Berarti 20 kali 4 80 Nm, Newton meter. Nah, bagaimana kalau dia miring? Miring, ini titik porosnya di sini. Ini dia miring. Kita siku-sikukan dulu gayanya. Apa jadinya kalau disiku-sikukan? Menjadi F sin 30. Nah, ini yang akan kita pakai. Maka torsi di A-nya adalah F sin 30 kali R.
Maka nilainya F-nya berapa nih? 20. Sin 30 berapa? Setengah dikali 4. Berarti ini kita coret, berarti 20 kali 2 dapat 40 Nm. Nah, arahnya lagi. Arahnya. Tadi kan ada aturan yang kita sepakati. Kalau berlawanan jarum jam bernilai negatif. Ini kalau ditarik gaya ke sini berarti arahnya kemana nih? Ke sini ya. Berarti berlawanan jarum jam. Berarti ini bernilai negatif. Tanda negatif hanya menandakan berlawanan jarum jam. Hanya menandakan arahnya saja. Arah berlawanan jarum jam. Kalau ini bagaimana? Kalau ini juga berlawanan arah jarum jam. Berarti arah torsinya berlawanan jarum jam. Yang ini adalah contoh sebuah benda diberi beberapa buah gaya. Ini gambarnya ya. Di titik A ada F1, di titik B ada F2, di titik C ada miring F3 dengan sudut 30, di titik E F4 5 Newton. Jarak A ke B 2 meter, B ke C nya 2 meter, C ke D 2 meter, D ke E nya 2 meter. Hitung momen gaya di titik A. Berarti gayanya udah banyak ya. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya lagi. Jumlah momen gaya berarti resultan yang ditanya. Di titik A. A nya berarti titik poros. Maka resultan itu kan lambangnya sigma. Sigma tau di A jumlah momen gaya di titik A adalah, karena gayanya 4 berarti torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk torsi 1, rumusnya dia lurus ya, berarti rumusnya F kali R. Gaya 1 kali R A, jarak A ke A, karena gayanya berada di A berarti jarak A ke A. Sekarang torsi 2 lagi. Torsi 2 untuk tandanya kita kosongkan aja dulu ya untuk tanda arah. Untuk torsi 2 berarti ini juga siku-siku ya. Siku-siku. Nah, torsi 2 siku-siku berarti langsung aja F2 kali R2. R2 nya berarti jarak B ke A, berarti RAB. Nah, kemudian tau 3 lagi. Tau 3 dia membentuk sudut. Kalau membentuk sudut tadi kita luruskan dulu ke sini biar dia siku-siku kan. Jadi ini menjadi F3 sin 30, sudutnya 30 ya. Berarti F3 sin 30 dikali R. R-nya tentu saja dari C ke A. Berarti RCA atau RAC. Kemudian torsi 4 lagi. Berarti ini udah siku-siku torsi 4-nya. Berarti langsung masuk F4 dikali R dari E ke A, berarti RAE. Nah, tandanya belum ya. Untuk tandanya F1 bagaimana tandanya? F1 terletak di titik poros. Berapa jarak gaya ke titik poros? Dia terletak di titik poros. Berarti jaraknya adalah 0. Ini bernilai 0 ya. Ini bernilai 0. 0. Berapapun gayanya, jika dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Jadi tandanya nggak ngaruh, mau positif atau negatif di sini nggak ngaruh ya. Kemudian untuk yang kedua, ini kalau kita putar yang kedua ini arahnya tentu saja ini diam, berarti batang akan berputar ke sini. Ini bagaimana nih? Searah jarum jam.
berarti positif, berarti F2 tandanya positif. Kemudian F3 perputarannya ke sini. Kemana nih? Berlawanan jarum jam, berarti tandanya negatif. Nah, ini negatif. Kemudian untuk F4 putarnya ke sini, berarti ini tandanya searah jarum jam, berarti ini positif. Nah, tanda udah. Sekarang kita masukkan angkanya lagi. F2 bernilai 10. RAB, jarak RAB tadi berapa nih? 2. Dikurang F3 nilainya 10 ya. 10 sin 30 setengah. RAC, jarak A ke C, kalau AB nya 2, BC nya 2, berarti RAC 4 kali 4. Tambah F4 nya nilainya 5. RAE, A ke E, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, berarti berapa nih? 4, 6, 8 dikali 8. Ini kita coret sama ini hasilnya adalah 2. Ini udah 0, ini enggak ada, ini 10 kali 2, 20, ini 10 kali 2 lagi, ini 20, ini 4 kali 8, 32. 20 kurang 20 udah habis, kurang 32. Ini positif ya. Ini positif. Berarti positif 32 Newton meter. Ini arahnya, arah momen gayanya, arah torsinya searah jarum jam. Nah, ini jawabannya. Bagian yang kedua tentang momen inersia. Momen inersia ini dilambangkan dengan I besar. Benda berupa titik atau partikel, rumusnya adalah I sama dengan M kali R kuadrat, di mana I-nya adalah momen inersia. M-nya adalah massa, R-nya adalah jarak, massa ke sumbu putar. Kemudian yang keduanya batang dengan poros tengah. Nah, porosnya di tengah. Di sini. Ini sebagai sumbu putarnya atau porosnya. Rumusnya adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. M-nya adalah massa, L-nya adalah panjang batang. Nah, yang ketiga, batang dengan poros ujung. Ini batang, berarti porosnya di ujung lagi sumbu putarnya. Rumusnya adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. L-nya ini tadi panjang batang ya, panjang batang. Kemudian yang keempat, silinder berongga tipis. Rumusnya I sama dengan mr kuadrat. Kemudian yang kelima, silinder pejal setengah mr kuadrat. Nah, tahu nggak beda silinder berongga dengan pejal? Kalau berongga dia kosong di dalamnya, kalau pejal padat. Kemudian yang keenam, bola berongga. I sama dengan 2/3 mr kuadrat, dan bola pejarnya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kalau silinder dengan bola, R-nya ini adalah jari-jari, M-nya tetap massa. Sebagai contoh soalnya, kita ambil nih yang gambar seperti ini, berarti dia berupa titik, berarti ini partikel ya, berupa titik, apa rumus I-nya tadi? M kali R kuadrat. Nah, ini dia M kali R kuadrat. Ini titiknya ada berapa partikelnya? Ada 3, M1, M2,
M3. Ini tinggal ya, M1 nya bernilai 1 kg. M1 ini berada di sumbu X, M3 berada di sumbu X, M2 berada di sumbu Y. Jarak M1 ke sumbu Y 2 cm, jarak M3 ke sumbu Y 1 cm, jarak M2 ke sumbu X-nya 2 cm. Hitung momen inersia terhadap sumbu putar, yaitu sumbu Y. Nah, yang sebagai sumbu putar sekarang sumbu Y. Hitung momen inersia. Momen inersia lambangnya adalah I. Kalau partikelnya banyak, berarti dia sigma ya. Jumlah berarti sigma ya. Sigma I di sumbu Y sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Rumusnya untuk partikel mr kuadrat. Tinggal langsung masukkan aja. M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 dikuadratkan. Untuk momen inersia beda dengan momen gaya, tidak ada arah, dia positif semuanya. M1 nilainya adalah 1 kg. Berapa jarak dia ke sumbu putar? Ke sumbu Y. Berarti jarak ini ke sini, yaitu 2 cm. 2 kali 2 kuadrat. Tambah M2-nya 1 gram. 1. Jarak ke sumbu Y, dia berada di sumbu Y, berarti jaraknya adalah 0. Tambah M3-nya bernilai 2 kali jaraknya 1 cm kali 1 kuadrat. Berarti 1 kali 2 kuadrat 4 tambah 0 tambah 2 kali 1 kuadrat berarti 2. 4 tambah 0 tambah 2 dapat 6. Satuannya yang kita masukkan, ini salah ya, ini tadi gram ya, sorry. Satuan yang kita masukkan adalah gram dikali cm kuadrat. Berarti hasilnya gram kali cm kuadrat. Nah, ini hasil untuk momen inersia. Bagian yang ketiga, hubungan momen gaya dengan momen inersia, yaitu tau sama dengan I kali alfa. Ini hubungannya ya. Dimana tau itu adalah torsi atau momen gaya. Satuannya adalah Nm, Newton meter. Kemudian I adalah momen inersia. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Kita memakai satuan SI ya. Kemudian alfa. Alfa adalah percepatan sudut. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Bagian yang keempat, momentum sudut. Rumusnya adalah L sama dengan I kali omega, di mana L itu adalah momentum sudut. I-nya adalah momen inersia. Omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, hukum kekekalan momentum. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Ini adalah hukum kekekalan momentum sudut. Sebagai contohnya, sebuah piringan berputar dengan kecepatan sudut 10 putaran per sekon. Kecepatan sudut berarti diketahui omega 1 10 putaran per sekon. Semula momen inersia piringan adalah 0,2. Momen inersia adalah I. Semula berarti I1
0,2 kilogram meter kuadrat. Karena ada kotoran yang jatuh menempel pada piringan, momen inersia piringan menjadi, berarti ini harus ada koma ya. Kotoran yang jatuh menempel pada piringan, momen inersia piringan menjadi 0,2. Berarti ada I2. 0,25 kilogram meter kuadrat. Maka kecepatan sudutnya menjadi omega 2-nya menjadi berapa putaran per sekon. Nah, rumusnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Apa tadi? Momentum awal sama dengan momentum akhir. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. I1-nya bernilai 0,2, omega 1-nya 10 kali ya, 10. I2-nya 0,25. Omega 2-nya yang ditanya 0,2 kali 10 2. 0,25 kali omega 2. Pindah ruas berarti omega 2-nya tetap 2. 0,25 pindah ruas bagi ya 0,25. Atau kita pindah tempat aja menjadi seperti ini ya. Sama-sama kita kalikan 100 kali 100 per 100. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma ya. 2 kali 100 200. 0,25 kali 100 25. Berarti 200 bagi 25 dapat 8 putaran per sekon. Nah, ini omega yang keduanya.